Bayangin kalau gue bilang salah satu misteri politik terbesar dalam sejarah modern mungkin bukan soal siapa yang menarik pelatuk, tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kematian seorang presiden. Lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak John F. Kennedy ditembak di Dallas. Pelaku resmi sudah ditetapkan, laporan sudah diterbitkan, dan sejarah seolah sudah menutup kasusnya. Tapi anehnya, semakin lama waktu berlalu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kalau ini memang kasus sederhana, kenapa sampai hari ini masih diperdebatkan? Dan kenapa kematian satu orang bisa melahirkan salah satu teori konspirasi terbesar yang pernah ada? Mari kita mulai dari satu pertanyaan yang selalu dipakai para analis ketika membedah sebuah peristiwa besar. Bukan siapa yang melakukan, tapi siapa yang diuntungkan? Karena dalam dunia politik tingkat tinggi, perubahan besar jarang berhenti pada satu orang. Ketika seorang presiden meninggal, yang berubah bukan cuma pemimpin negara. Kebijakan bisa berubah, prioritas nasional bisa berubah, bahkan arah sejarah bisa berubah. Dan itulah yang membuat kasus John F. Kennedy terus menjadi bahan perdebatan sampai hari ini. Secara resmi, dunia diberi penjelasan bahwa pelakunya adalah satu orang. Kasus ditutup, berkas disimpan, cerita dianggap selesai. Tapi masalahnya, publik tidak pernah benar-benar berhenti bertanya. Semakin banyak dokumen dibuka, semakin banyak buku ditulis, semakin banyak pula teori yang bermunculan. Sebagian orang percaya semuanya memang sesuai versi resmi, sebagian lainnya yakin ada potongan cerita yang hilang. Dan disinilah misterinya menjadi menarik, karena terkadang yang membuat sebuah teori konspirasi bertahan puluhan tahun bukanlah bukti yang kuat, melainkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Bayangkan sebuah puzzle raksasa, setiap kali satu keping berhasil dipasang, justru muncul dua keping baru yang belum ditemukan. Setiap kali satu pertanyaan dijawab, muncul pertanyaan lain yang lebih besar. Dan semakin lama orang mencari, semakin mereka merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Apakah benar ada konspirasi besar di balik peristiwa itu? Tidak ada bukti yang membuat dunia sepakat, tapi satu hal yang pasti. Kasus ini mengajarkan bahwa dalam sejarah, terkadang misteri terbesar bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan apa yang masih belum bisa kita jelaskan. Tapi sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling menarik. Karena setiap kali kita membicarakan kasus John F. Kennedy, selalu ada satu pertanyaan yang muncul dari balik bayang-bayang sejarah. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang terjadi di siang bolong disaksikan ribuan orang, direkam kamera, diselidiki selama puluhan tahun, masih menyisakan begitu banyak tanda tanya? Biasanya semakin lama waktu berlalu, sebuah misteri akan semakin jelas. Tapi kasus Kennedy justru bergerak ke arah sebaliknya. Semakin banyak arsip dibuka, semakin banyak teori bermunculan. Semakin banyak orang mencari jawaban, semakin banyak pula yang merasa ada sesuatu yang tidak cocok di dalam puzzle tersebut. Dan disinilah teori konspirasi mulai berkembang. Bukan karena semua orang percaya ada dalang rahasia, tetapi karena sebagian orang merasa penjelasan yang ada belum mampu memuaskan rasa ingin tahu mereka. Lalu muncullah berbagai hipotesis. Ada yang menduga keterlibatan kelompok